Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Iza Mawarda dengan NIM 2386206154. Di sini saya akan memaparkan hasil resumen saya pada buku kedua yang berjudul Cara Mencari Tujuan Hidup. Pada buku ini membahas secara mendalam tentang makna dari tujuan hidup, mengapa banyak orang itu hilang arah, terus bagaimana tujuan palsu itu terbentuk, serta bagaimana seseorang bisa menemukan tujuan hidup sejatinya yang berasal dari kesadaran diri, bukan dari tekanan sosial. Penulis tidak hanya memberi teori, tetapi juga membagikan pengalaman hidup pribadi sebagai contoh nyata proses pencarian tujuan dari hidup. Yang pertama membahas tentang mengapa manusia perlu mencari tujuan hidup. Pada bagian pendahuluan ini, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan mendasar tentang kehidupan, yaitu apa arti hidup dan untuk apa manusia hidup di dunia. Menurut penulis, sebagian besar manusia hidup tanpa pernah benar-benar memiliki tujuan hidupnya. Mereka hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh masyarakat, sekolah, bekerja, menikah, lalu meninggal. Penulis menggambarkan bahwa hidup seperti ini adalah hidup yang tidak sadar, karena dijalani secara otomatis tanpa refleksi. Banyak orang bahkan menganggap pencarian tujuan hidup sebagai sesuatu yang tidak penting, aneh, atau lebih idealis. Padahal menurut penulis, hidup tanpa tujuan membuat manusia mudah merasa kosong, lelah secara mental, dan juga kehilangan arah. Penulis menegaskan bahwa setiap manusia memiliki tujuan hidup, tetapi seringkali tujuan tersebut tertutup oleh tekanan sosial, budaya, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, pencarian tujuan hidup bukanlah hal yang sia-sia, akan tetapi langkah awal untuk menjalani hidup yang bermakna dan juga dijalani dengan penuh kesadaran. Tujuan hidup dalam buku ini dipahami sebagai sesuatu yang bersifat mistis, gaib, atau hanya berkaitan dengan ajaran agama tertentu. Penulis menegaskan bahwa tujuan hidup adalah pesan hidup atau misi yang paling utama yang ingin diwujudkan seseorang selama ia hidup di dunia. Pesan hidup ini tercermin dari apa yang ingin diperjuangkan, nilai apa yang dianggap penting, serta dampak apa yang ingin ditinggalkan bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, tujuan hidup tidak selalu harus berupa pencapaian besar atau hal luar biasa, tetapi bisa diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu orang lain berkembang, membawa perubahan yang positif, atau menjalani hidup dengan nilai kejujuran dan kepedulian. Tujuan hidup menjadi kompas yang memberi makna pada setiap tindakan manusia, sehingga hidup tidak dijalani secara otomatis atau sekedar mengikuti rutinitas. Selanjutnya, tujuan hidup bersifat universal, yang artinya berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang latar belakang tertentu. Tujuan hidup tidak dibatasi oleh usia, karena setiap tahap kehidupan tetap membutuhkan arah dan juga makna. Baik anak muda, orang dewasa maupun lanjut usia tetap dapat menemukan dan menjalani tujuan hidupnya sesuai dengan kondisi dan juga peran masing-masing. Selain itu, tujuan hidup bersifat universal, yang artinya berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang latar belakang tertentu. Tujuan hidup tidak dibatasi oleh usia, karena setiap tahap kehidupan tetap membutuhkan arah dan juga makna. Baik orang muda maupun orang dewasa maupun usia lanjut tetap dapat menemukan dan menjalani tujuan hidupnya sesuai dengan kondisi
dan peran masing-masing. Selain itu, tujuan hidup juga tidak harus berkaitan dengan agama tertentu. Baik seseorang beragama maupun tidak, tetap memiliki kebutuhan untuk memahami makna hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hidup bersifat inklusif dan dapat dimiliki oleh siapa saja. Dengan memahami tujuan hidup sebagai sesuatu yang universal, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup secara sadar dan juga bermakna. Dengan kata lain, tujuan hidup dapat dipahami sebagai arah hidup jangka panjang yang memiliki landasan utama dalam menjalani kehidupan. Tujuan hidup membantu seseorang dalam mengambil suatu keputusan, menentukan prioritas, serta menyaring berbagai pilihan hidup yang dihadapi setiap harinya. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang jelas, ia tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan sosial atau tuntutan dari lingkungannya. Setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat karena selaras dengan nilai dan makna hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tujuan hidup berperan sebagai pedoman agar aktivitas yang dilakukan tidak sekedar menghabiskan waktu saja, akan tetapi benar-benar memberikan arti kepuasan batin. Dengan demikian, tujuan hidup dapat menjadikan manusia lebih sadar, bertanggung jawab, dan juga konsisten dalam menjalani kehidupannya. Penulis menjelaskan bahwa tujuan hidup merupakan pondasi yang paling utama dalam menjalankan kehidupan yang sadar. Tanpa tujuan hidup yang jelas, seseorang memang dapat terlihat sibuk, aktif, dan juga produktif dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Namun, kesibukan tersebut seringkali hanya bersifat rutinitas tanpa arah yang pasti. Seseorang bisa bekerja keras dari pagi hingga malam, mengejar berbagai target, tetapi tidak pernah benar-benar memahami untuk apa semua usaha itu dilakukan. Kondisi ini membuat hidup terasa monoton dan juga kehilangan makna dari hidup tersebut. Tujuan hidup berperan sebagai titik awal agar manusia menjalani hidup dengan kesadaran penuh, bukan sekadar menjalani kebiasaan yang berulang. Dengan demikian, tujuan hidup seseorang mulai memahami alasan dibalik setiap tindakan yang telah dilakukan. Hidup tidak lagi dijalani secara otomatis, melainkan dengan pemahaman dan juga kesadaran yang mendalam. Tujuan hidup seseorang dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai berbagai pencapaian yang pada akhirnya tidak sesuai dengan keinginan dan juga nilai pribadinya. Banyak orang baru menyadari hal ini setelah berada di titik tertentu dalam hidupnya, merasa lelah, hampa, atau tidak puas, meskipun telah meraih kesuksesan secara materi. Tujuan hidup dapat membantu seseorang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup. Dengan adanya tujuan hidup, aktivitas sehari-hari tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari proses menuju kehidupan yang bermakna. Setiap keputusan yang diambil memiliki alasan yang jelas dan tidak didasarkan pada tujuan lingkungan atau harapan orang lain. Hal ini yang dapat membuat hidup itu terasa lebih terarah dan juga bermakna. Tujuan hidup juga dapat membuat seseorang itu mampu mengetahui arah hidupnya secara jelas, sehingga ia memahami kemana hidupnya akan dibawa dalam jangka panjang. Dari arah hidup tersebut, seseorang itu dapat menyesuaikan atau menyusun tujuan jangka pendek yang selaras, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadinya. Tujuan-tujuan kecil ini berfungsi sebagai langkah konkret untuk mendekatkan diri pada tujuan hidup yang lebih besar lagi. Selain itu, tujuan hidup dapat mendorong seseorang untuk mengambil tindakan yang lebih terarah,
karena setiap usaha yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas. Dengan demikian, seseorang tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan atau tekanan sosialnya. Tujuan hidup menjadikan individu lebih fokus, konsisten, dan sadar dalam menjalani kehidupannya. Selanjutnya, tujuan hidup dapat membantu seseorang menentukan prioritas dari hidupnya. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang jelas, ia dapat membedakan mana hal yang benar-benar penting dan juga mana hal yang tidak penting. Banyak orang terjebak mengejar uang, status, dan pengakuan sosial tanpa menyadari bahwa hal tersebut tidak selalu membawa kebahagiaan dan kepuasan batin. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang jelas, maka ia akan lebih mudah menentukan prioritas hidupnya secara tepat. Tujuan hidup berfungsi sebagai pedoman utama dalam menilai apa yang benar-benar penting dan apa yang sebenarnya tidak perlu bermakna. Tanpa tujuan hidup, seseorang cenderung mengikuti arus kehidupan yang ditentukan oleh lingkungan sosialnya, seperti tuntutan pekerjaan, standar kesuksesan, masyarakat, atau ekspektasi orang lain. Akibatnya, banyak individu itu menghabiskan waktu dan energinya untuk hal-hal yang tampak penting di permukaan, akan tetapi memberikan kepuasan batin. Tujuan hidup membantu seseorang menyadari bahwa tidak semua hal itu dianggap bernilai oleh masyarakat, harus menjadi prioritas pribadi. Dengan demikian, seseorang dapat lebih bijak dalam memilih aktivitas dan keputusan hidupnya. Penulis menyorot bahwa banyak orang terjebak dalam pengejaran uang, status, dan pengakuan sosial tanpa sempat mempertanyakan makna di baliknya. Uang dan juga status sering dijadikan tolak ukur keberhasilan hidup seseorang, padahal keduanya tidak selalu sejalan dengan kebahagiaan dan ketenangan batin. Seseorang bisa saja memiliki penghasilan tinggi dan jabatan yang bergengsi, tetapi tetap merasa kosong dan juga tidak puas dengan hasilnya. Tujuan hidup dapat membantu seseorang itu melihat bahwa uang dan juga status hanyalah alat, bukan tujuan yang paling utama. Dengan memahami tujuan hidupnya, individu itu dapat menempatkan materi pada posisi yang tepat sehingga tidak menjadi pusat kehidupan. Hal ini membuat seseorang lebih seimbang dalam menjalani hidupnya. Selain itu, tujuan hidup itu dapat membantu seseorang tidak mudah terdistraksi oleh tuntunan sosial. Dalam kehidupan yang modern ini, manusia itu sering dihadapkan pada tekanan untuk mengikuti tren, memenuhi standar sosial, dan membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa tujuan hidup yang jelas, seseorang itu akan mudah merasa tertinggal, cemas, dan juga tertekan. Namun ketika tujuan hidup sudah dipahami, individu tidak akan mudah terpengaruh oleh penilaian eksternal. Ia mampu mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai dari arah hidupnya. Dengan demikian, tujuan hidup berperan sebagai pelindung dari distraksi sosial yang berlebihan. Selanjutnya, tujuan hidup juga berperan penting dalam menghindari pemborosan waktu dan juga energi. Banyak orang merasa lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena mengerjakan terlalu banyak hal yang tidak bermakna. Tanpa tujuan hidup, waktu sering dihabiskan untuk aktivitas yang tidak memberikan perkembangan diri atau kontribusi yang positif untuk diri sendiri. Sebaliknya, seseorang yang memiliki tujuan hidup akan lebih selektif dalam menggunakan waktu. Ia mampu memprioritaskan kegiatan yang mendukung pertumbuhan pribadinya dan mengurangi aktivitas yang hanya menghabiskan energi. Dengan hal ini, hidup menjadi lebih efektif dan tidak terasa melelahkan secara emosional.
Tujuan hidup membantu seseorang fokus pada hal-hal yang memberikan makna sejati dengan tujuan hidupnya. Seseorang dapat menyederhanakan kehidupan dengan memusatkan perhatian pada nilai, hubungan, dan aktivitas yang benar-benar penting bagi dirinya. Hidup tidak lagi dipenuhi oleh ambisi yang berlebihan atau tuntunan yang tidak perlu. Fokus pada makna sejati membuat seseorang merasa lebih tenang, puas, dan juga bersyukur. Dengan demikian, tujuan hidup tidak hanya membantu menentukan prioritas, tetapi juga membentuk kehidupan yang lebih seimbang, bermakna, dan juga selaras dengan nilai-nilai yang ada pada diri. Selanjutnya, tujuan hidup yang dapat membuat hidup itu lebih bermakna. Hidup yang dijalani sesuai dengan tujuan hidup akan terasa lebih bermakna. Pekerjaan, hubungan sosial, atau aktivitas sehari-hari yang tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari proses mewujudkan tujuan hidup sendiri. Penulis mencontohkan bahwa seseorang yang menemukan tujuan hidupnya akan berani mengubah hidupnya. Meskipun harus menghadapi resiko dan juga tantangan, hidup tidak lagi menjadi lebih mudah, tetapi juga dapat lebih bermakna. Hidup yang dijalani sesuai dengan tujuan hidup akan terasa lebih bermakna dan bernilai. Ketika seseorang mengetahui tujuan hidupnya, setiap aspek kehidupan seperti pekerjaan, hubungan sosial, dan juga aktivitas sehari-hari tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang membebani. Semua aktivitas tersebut menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberi manfaat dan pengembangan pada diri sendiri. Hubungan sosial pun dijalani dengan kesadaran, bukan sekedar formalitas. Dengan demikian, tujuan hidup dapat memberikan makna pada setiap peran yang dijalani seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Penulis menjelaskan bahwa seseorang yang telah menemukan tujuan hidupnya akan memiliki keberanian untuk melakukan perubahan. Perubahan ini bisa berupa mengganti arah karir, memperbaiki pola hidup, atau meninggalkan kebiasaan yang tidak selaras dengan nilai hidupnya. Meskipun perubahan tersebut seringkali disertai dengan resiko dan tantangan, individu yang memiliki tujuan hidup tetap melangkah dengan keyakinannya. Hidup memang tidak menjadi lebih mudah, akan tetapi setiap kesulitan yang dihadapi memiliki arti dari tujuan. Tantangan tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari proses pertumbuhan diri. Inilah yang membuat hidup itu akan terasa lebih bermakna meskipun penuh perjuangan. Makna hidup juga muncul ketika seseorang merasa hidupnya berguna. Perasaan berguna muncul saat individu menyadari bahwa keberadaannya itu dapat membawakan manfaat sekecil apapun bagi orang lain atau lingkungannya. Seseorang yang merasa hidupnya berguna tidak lagi terfokus pada kepentingan pribadinya, tetapi juga dapat memperlihatkan kebutuhan dan juga kesejahteraan orang lain. Rasa berguna ini memberikan kepuasan batin yang mendalam dan membuat hidup akan terasa lebih bernilai. Dengan tujuan hidup yang jelas, seseorang dapat memahami bahwa dirinya memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Perasaan inilah yang menjadi sumber kebahagiaan yang lebih tahan lama dibandingkan kepuasan materi saja. Selanjutnya, tujuan hidup dapat memberikan energi dan juga motivasi yang berkelanjutan. Menurut penulis, tujuan hidup merupakan sumber energi yang internal yang berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari dorongan eksternal semata. Energi internal ini muncul ketika seseorang menjalani hidup yang selaras dengan tujuan hidupnya. Dalam kondisi tersebut, aktivitas sehari-hari tidak lagi terasa sebagai beban yang menguras tenaga, melainkan sebagai proses yang memberi semangat dan juga makna.
Seseorang akan menjalani hari-harinya dengan antusias karena ia memahami alasan dibalik setiap usaha yang dilakukan. Hidup tidak lagi dijalani sekedar untuk bertahan, tetapi untuk berkembang. Dengan tujuan hidup yang jelas, seseorang memiliki motivasi yang lebih stabil dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Ketika seseorang hidup sesuai dengan tujuan hidupnya, maka ia tidak lagi menjalani kehidupan dengan pola menunggu waktu. Banyak orang tanpa tujuan hidup cenderung hanya menunggu akhir pekan, hari libur, atau momen tertentu untuk merasa bahagia. Sebaliknya, individu yang memiliki tujuan hidup mampu menemukan makna dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Setiap hari menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri pada tujuan hidupnya. Hal ini membuat hidup akan terasa lebih hidup lagi dan dinamis. Tujuan hidup mengubah cara pandang seseorang terhadap waktu dan juga aktivitas yang akan dijalankan. Sebaliknya, hidup tanpa tujuan dapat membuat seseorang mudah merasa bosan. Kebosanan itu muncul karena adanya makna yang mendasari aktivitas yang dilakukan. Rutinitas yang sama akan dilakukan tanpa arah yang jelas dapat menimbulkan perasaan jenuh dan juga hampa. Selain itu, seseorang yang hidup tanpa tujuan juga akan merasa lelah secara emosionalnya. Kelelahan ini bukan disebabkan oleh aktivitas fisik, melainkan oleh tekanan batin akibat menjalani hidup yang tidak sesuai dengan keinginan dan juga nilai dirinya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Hidup tanpa tujuan seringkali menyebabkan seseorang akan kehilangan gairah hidup. Gairah hidup adalah dorongan untuk terus bergerak, belajar, dan juga berkembang. Ketika tujuan hidup tidak dimiliki, maka seseorang akan kehilangan alasan untuk berjuang dan memperbaiki dirinya. Akibatnya, hidup dijalani secara datar dan penuh keterpaksaan. Kondisi ini membuat seseorang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Tanpa tujuan hidup, tantangan akan terasa lebih berat karena tidak ada alasan kuat untuk menghadapinya. Tujuan hidup akan memberikan alasan yang kuat bagi seseorang untuk bangun setiap hari dan terus berkembang setiap harinya. Dengan tujuan hidup, setiap hari memiliki arti dan juga nilai tersendiri. Seseorang terdorong untuk meningkatkan kualitas dirinya, memperluas wawasan, dan juga memperbaiki sikap demi mendekatkan diri pada tujuan hidup yang baik. Motivasi yang muncul dari tujuan hidup bersifat berkelanjutan karena berasal dari kesadaran diri. Oleh karena itu, tujuan hidup tidak hanya memberikan energi, akan tetapi juga menjaga semangat hidup agar tetap menyala dalam jangka panjang. Selanjutnya, tujuan hidup akan mengantarkan pada kesuksesan yang sejati. Kesuksesan sejati menurut penulis tidak diukur semata-mata dari kekayaan, jabatan, atau pencapaian materi lainnya, melainkan dari proses menjalani hidup yang bermakna dan selaras dengan tujuan dari hidupnya. Banyak orang menganggap sukses sebagai hasil akhir berupa status sosial atau pengakuan dari lingkungannya. Namun, penulis menekankan bahwa pandangan tersebut seringkali menyesatkan karena tidak selalu membawa kepuasan batin. Kesuksesan sejati lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani hidupnya setiap hari. Ketika hidup dijalani sesuai dengan nilai dan juga tujuannya, seseorang akan merasa kepuasan yang lebih mendalam dan juga bertahan lama. Dengan demikian, kesuksesan sejati bersifat internal dan tidak bergantung sepenuhnya pada penilaian dari orang lain. Penulis menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu yang benar-benar ia pedulikan, akan muncul dorongan alami untuk mengembangkan diri secara terus-menerus. Rasa peduli dan ketertarikan terhadap suatu tujuan
membuat seseorang rela meluangkan waktu dan juga tenaga untuk belajar. Proses belajar ini tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan pribadinya. Seseorang akan lebih terbuka terhadap kritik tentang tantangan dan kegagalan karena semua itu dianggap sebagai bagian dari proses menuju tujuan dari hidupnya. Dengan adanya tujuan hidup ini, individu akan memiliki komitmen jangka panjang untuk terus bertumbuh dan memperbaiki diri. Inilah yang menjadi pondasi penting dalam meraih kesuksesan sejati. Selain itu, tujuan hidup itu mendorong seseorang untuk bekerja keras secara konsisten. Kerja keras yang dilakukan bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran dan kemauan dalam diri seseorang. Seseorang yang memiliki tujuan hidup tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena ia memahami alasan di balik perjuangannya. Tantangan dipandang sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai hambatan yang harus dihindari. Konsistensi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci utama dalam proses ini. Dengan demikian, kerja keras yang dilakukan memiliki arah yang jelas dan makna yang mendalam. Kesuksesan kemudian hadir sebagai hasil alami dari konsisten dan dedikasi, bukan sebagai tujuan utama yang dikejar secara berlebihan. Ketika seseorang terlalu fokus mengejar hasil akhirnya, maka ia akan sering merasa tertekan dan juga mudah kecewa. Sebaliknya, ketika fokus diarahkan pada proses yang bermakna, hasil positif akan datang dengan sendirinya. Penulis menegaskan bahwa kesuksesan sejati tidak dapat dipaksa, tetapi tumbuh seiring dengan komitmen terhadap tujuan dari hidupnya. Pada bagian selanjutnya menjelaskan tentang tujuan hidup yang palsu dengan tujuan hidup yang sejati. Tujuan hidup palsu adalah tujuan hidup yang berasal dari luar individu, bukan dari kesadaran dan pilihan pribadinya. Tujuan ini umumnya terbentuk melalui tekanan dari orang tua, pengaruh budaya, ajaran agama yang dipahami secara sempit, serta tuntutan masyarakat mengenai standar kesuksesan. Sejak kecil, seseorang sering diarahkan untuk mengejar hal-hal tertentu tanpa diajak memahami alasan dan maknanya. Akibatnya, tujuan tersebut diterima begitu saja dan dianggap sebagai kewajiban dalam hidupnya. Banyak individu menjalani tujuan palsu ini dikarenakan merasa itulah satu-satunya jalan hidup yang benar. Padahal tujuan yang tidak lahir dari kesadaran diri seringkali tidak memberi kepuasan batin dalam jangka panjang. Salah satu ciri utama tujuan palsu adalah tidak dipilih secara sadar. Individu menjalani tujuan tersebut bukan karena ia benar-benar meninggalkannya, melainkan karena sudah terbiasa atau merasa tidak memiliki pilihan lain. Keputusan hidup diambil berdasarkan kebiasaan, arahan, atau tuntunan lingkungan sekitarnya. Dalam kondisi ini, seseorang jarang melakukan refleksi terhadap apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya. Akibatnya, individu dapat merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai dan minat pribadinya. Tujuan yang tidak dipilih secara sadar ini cenderung menghasilkan rasa kepemilikan terhadap kehidupan itu sendiri. Ciri berikutnya adalah didorong oleh rasa takut dan juga kewajiban. Banyak orang mengejar tujuan tertentu karena takut dianggap gagal, takut mengecewakan orang tua, atau takut tidak diterima oleh masyarakat. Dorongan hidup yang berlandaskan rasa takut ini dapat membuat individu menjalani hidup dengan tekanan yang tinggi. Kehidupan terasa seperti beban yang harus dipikul, bukan sebagai proses yang dinikmati. Rasa kewajiban yang berlebihan juga membuat seseorang sulit menikmati pencapaian yang diraih. Dengan demikian, tujuan palsu sering kali memunculkan kecemasan dan juga ketidakpuasan batin.
Selain itu, tujuan palsu bertujuan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan kebutuhan diri sendiri. Seseorang mungkin mengejar pendidikan, pekerjaan, atau gaya hidup tertentu hanya agar dipandang sukses oleh lingkungan sekitarnya. Penilaian orang lain menjadi tolak ukur yang paling utama dalam menentukan arah hidupnya. Akibatnya, individu akan kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri dan lebih fokus pada citra sosial. Ketika ekspektasi orang lain berubah, individu pun mudah merasa bingung dan kehilangan arah. Hidup yang dijalani demi memenuhi harapan orang lain membuat seseorang rentan mengalami konflik batin. Adapun di sini dijelaskan kisah penulis tentang perjalanan dari kesuksesan materi ke pencarian makna. Penulis menceritakan bahwa sejak kecil kehidupannya telah diarahkan untuk mengejar kesuksesan materi sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakatnya. Ia didorong untuk meraih prestasi akademik setinggi mungkin, memperoleh pekerjaan yang mapan, dan mencapai kestabilan finansial. Lingkungan keluarga dan sosial membentuk keyakinan bahwa kesuksesan diukur dari nilai, gelar, penghasilan, dan pengakuan orang lain. Dengan mengikuti arahan tersebut, penulis berhasil memenuhi ekspektasi yang diberikan kepadanya. Ia tampil sebagai sosok yang dianggap sukses oleh masyarakat. Namun, kesuksesan tersebut pada awalnya lebih bersifat eksternal dan belum sepenuhnya memberikan kepuasan batin. Seiring berjalannya waktu, penulis berhasil meraih berbagai pencapaian yang dianggap sebagai simbol keberhasilan. Ia berprestasi secara akademik dan mampu membuktikan kemampuannya dalam dunia pekerjaan. Keberhasilan finansial yang diperoleh membuat hidupnya tampak aman dan juga stabil. Dari sudut pandang luar, hidup penulis terlihat ideal dan patut dicontoh. Banyak orang mungkin menganggap bahwa dengan pencapaian tersebut, penulis telah mencapai tujuan hidupnya. Namun di balik semua itu, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Penulis mulai merasa kekosongan yang tidak dapat diisi oleh materi semata. Titik balik terjadi ketika penulis mulai merenungkan kehidupannya hingga usia tua dan kematian. Refleksi mendalam ini membuatnya mempertanyakan makna dari semua pencapaian yang telah diraih. Ia menyadari bahwa uang dan juga harta benda tidak akan bertahan selamanya. Semua kekayaan yang dikumpulkan akan ditinggalkan ketika seseorang itu meninggal dunia. Kesadaran ini menimbulkan pertanyaan yang besar tentang nilai sejati dari usaha yang selama ini ia lakukan. Penulis mulai memahami bahwa hidup tidak dapat diukur dari keberhasilan materi. Refleksi ini membuka pintu bagi pencarian makna hidup yang lebih dalam. Dalam proses perenungannya, penulis juga menyadari bahwa status sosial tidak memiliki makna setelah kematian. Jabatan, gelar, dan juga pengakuan masyarakat yang selama ini dikejar ternyata bersifat sementara. Setelah kematian, semua identitas sosial tersebut kehilangan relevansinya. Penulis menyadari bahwa status hanya berfungsi selama seseorang itu hidup dan berinteraksi di dunia sosial. Kesadaran ini membuatnya mempertanyakan alasan mengapa banyak orang rela mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan demi status. Ia mulai memahami bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh posisi sosial semata, melainkan oleh makna dari kontribusi hidupnya. Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa hidup membutuhkan tujuan yang lebih besar dan sekedar materi. Kesuksesan sejati tidak akan cukup jika hanya berfokus pada kekayaan dan pengakuan sosial. Hidup yang bermakna membutuhkan tujuan yang mampu melampaui kepentingan pribadi dan juga materi. Kesadaran inilah yang dapat mendorong penulis untuk mencari tujuan dari hidupnya yang lebih sejati, yaitu tujuan yang berakar pada makna, nilai, dan kontribusi bagi sesama.
Perjalanan ini menandai perubahan besar dalam cara pandang terhadap kehidupan. Dari sekedar mengejar kesuksesan materi, penulis beralih pada pencarian makna hidup yang lebih mendalam dan juga berkelanjutan. Dalam akhir, penulis menyimpulkan bahwa kesadaran merupakan inti dari tujuan hidup sejati, karena kesadaran adalah satu-satunya hal yang bertahan melampaui kehidupan fisik manusia. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian duniawi akan berakhir seiring dengan berakhirnya hidup seseorang, tetapi kesadaran dapat membentuk cara seseorang menjalani hidup dan memberi makna pada setiap pengalaman. Kesadaran membuat manusia mampu memahami keberadaannya secara lebih mendalam, bukan sekedar menjalani hidup secara otomatis. Dengan hal ini, tujuan hidup sejati tidak lagi berpusat pada pencapaian materi, melainkan pada proses pengembangan kesadaran dirinya. Kesadaran inilah yang menjadi pondasi bagi kehidupan yang bermakna dan bernilai. Dengan kesadaran, manusia mampu menjalani hidup secara penuh dan tanggung jawab. Salah satu unsur utama dari kesadaran adalah pemahaman diri. Pemahaman diri berarti kemampuan seseorang untuk mengenali siapa dirinya, apa nilai yang diyakininya, serta apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidupnya. Tanpa pemahaman diri, seseorang mudah terjebak dalam tujuan hidup palsu yang berasal dari tekanan eksternal. Kesadaran diri membantu individu menyadari kekuatan, keterbatasan, dan potensi yang dimilikinya. Dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat menjalani hidup secara lebih jujur dan otentik. Pemahaman diri juga membantu individu mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan hidup sejatinya. Selain pemahaman diri, kesadaran juga mencakup empati dan kepedulian terhadap sesama. Kesadaran membantu seseorang menyadari bahwa ia tidak hidup sendirian, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sosial yang saling berhubung. Empati memungkinkan individu memahami perasaan dan juga kondisi orang lain, sehingga hubungan sosial akan terjalin dengan baik. Kepedulian terhadap sesama mendorong seseorang untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadinya, akan tetapi juga kesejahteraan orang lain. Dengan empati dan juga kepedulian, tujuan hidup tidak lagi bersifat egois, melainkan berorientasi pada kebaikan bersama. Hal ini menjadikan hidup lebih bermakna dan berdampak luas. Kesadaran juga diwujudkan melalui kontribusi positif bagi dunia. Kontribusi ini tidak harus berupa tindakan besar atau luar biasa, tetapi bisa berupa peran sederhana yang dilakukan secara konsisten dan penuh kesadaran. Pada bagian kesimpulan buku ini menegaskan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani secara sadar. Tujuan hidup bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang tua, masyarakat, atau lingkungan sosial, melainkan sesuatu yang harus ditemukan oleh setiap individu. Proses penemuan tujuan hidup membutuhkan refleksi yang mendalam, keberanian untuk bertanya tentang makna dari hidup, seperti kejujuran terhadap diri sendiri. Tanpa refleksi dan juga kejujuran, seseorang mudah terjebak dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai dirinya. Dengan kesadaran, manusia akan mampu memilih jalan hidup secara bertanggung jawab. Kesimpulan ini menegaskan bahwa tujuan hidup sejati adalah pondasi yang paling utama untuk menjalani kehidupan yang bermakna, seimbang dan juga penuh nilai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.